Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan manajemen strategi pendidikan anak usia dini. Manajemen pendidikan adalah rangkaian segala kegiatan yang menunjuk kepada usaha kerjasama dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kelembagaan berasal dari kata lembaga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu badan atau organisasi yang tujuannya melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. Sedangkan kelembagaan itu sendiri adalah suatu pola hubungan antara anggota masyarakat yang saling mengikat, diwadahi dalam suatu jaringan atau organisasi dengan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik, aturan formal dan non-formal untuk bekerja sama demi mencapai tujuan yang diinginkan. Lembaga pendidikan ada dua, yaitu lembaga pendidikan non-formal dan lembaga pendidikan formal. Lembaga pendidikan formal, segala bentuk kegiatannya diatur dan taat pada pemerintah, sedangkan lembaga non-formal, segala kegiatannya diatur oleh seseorang yang berkuasa atau orang yang mendirikan lembaga tersebut. Suatu lembaga pendidikan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien diperlukan adanya penataan, pengaturan, pengelolaan, dan kegiatan lain yang sejenis. Langkah-langkah tersebut harus dikonsepkan secara sistematis. Dalam hal ini, pengelolaan lembaga menitik beratkan pada 4 komponen, yaitu pengelolaan tenaga kerja, pendidikan dan tenaga kependidikan, peserta didik, sarana dan prasarana, dan pengelolaan keuangan. Dalam mengajar anak usia dini membutuhkan metode-metode yang unik dan kreatif. Kualitas pendidik sangat menentukan hasil pembelajaran yang dicapai. Oleh karena itu, pendidik harus mampu menguasai setiap metode pengajaran yang harus dilakukan. Dalam tahapan mengajar anak usia dini terdapat beberapa metode mengajar anak usia dini. Yang pertama yaitu tahapan yang didasarkan pada usia dini. Yang pertama, umur 0-3 tahun, anak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran di taman bermain. Di sini yang harus diperhatikan adalah hubungan komunikasi antara guru dengan anak. Yang kedua, umur 5 tahun, anak diberikan kegiatan yang memberikan kesempatan untuk mengobservasi sesuatu. Yang ketiga, umur 6-12 tahun, metode pembelajaran ditekankan pada bagaimana anak berpikir kreatif. Kedua yaitu metode global, anak membuat suatu kesimpulan dengan kalimat sendiri. Ketiga, metode percobaan, mendorong dan memberi kesempatan anak untuk melakukan percobaan sendiri. Keempat, metode learning by doing. Kelima, pembelajaran bilingual. Dalam hal ini, bahasa ibu tetap menjadi hal yang utama. Namun, sebagai tambahan berkomunikasi anak tentang dunia luas, pendidik dapat memberikan bahasa lain. Misalnya bahasa Inggris. Bahasa ini diajarkan dengan cara bernyanyi atau hanya sebagai perkenalan saja bagi anak usia dini. Tidak memaksa siswa untuk menghafal atau mempelajari terlalu mendalam. Pembelajaran bilingual memiliki banyak keuntungan untuk anak usia dini, yaitu terkait dengan intelektual anak. Anak lebih mengenal dunia yang lebih luas dan memiliki kemampuan konseptual dalam memaknai lingkungan sekitarnya. Anak juga memiliki kesadaran bahasa sebagai suatu gejala sosial. Dalam segi pemahaman budaya, anak dapat mengembangkan sikap toleransi terhadap budaya lain yang berbeda. Keenam yaitu metode Glindoman. Metode ini mengajarkan anak untuk membaca. Berikut tahapan-tahapannya. Tahapan pertama, membaca kata-kata tunggal. Tahapan kedua, membaca gabungan dua kata. Tahapan ketiga, membaca sebuah kalimat sederhana. Tahapan keempat, membaca kalimat panjang. Tahapan kelima, membaca buku.
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan belajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum harus disesuaikan dengan perkembangan anak. Pada usia 2-4 tahun, anak hanya ingin bermain, melakukan latihan berkelompok, penjelajahan, bertanya, menirukan, dan menciptakan sesuatu. Usia 5 tahun, anak baik secara fisik maupun kejiwaan sudah siap untuk belajar hal-hal yang tidak sederhana dan berada dalam waktu yang cukup lama di sekolah. Usia 6 tahun, anak telah mengalami perkembangan dan kecakapan dalam keterampilan fisik. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.